Inspirasi Kepri. Halo, selamat siang sahabat sehat. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam program Bincang Prima bersama RSBP Batam. Bincang Prima profesional, responsif, inovatif, mahir, dan akurat. Kita berjumpa dalam edisi hari ini Jumat 26 Desember 2025. Tentunya kami harapkan Anda dalam keadaan yang sehat dan sangat sayang sekali jika Anda lewatkan untuk program Bincang Prima yang tentunya bersama RSBP Batam. Nah, sahabat sehat, untuk Bincang Prima kali ini kita akan membahas atau mengangkat tema stroke, gejala, dan bagaimana pengobatannya dan cara pencegahannya. Jadi mungkin Anda sahabat sehat yang mungkin memiliki teman, saudara, atau keluarga yang kebetulan ya sedang terkena stroke, atau juga Anda yang masih sehat tapi ingin tahu ini lebih jauh lagi stroke itu apa, kemudian cara pengobatannya seperti apa, dan pencegahannya seperti apa. Ada tepat melihat kami atau menyaksikan kami di Bincang Prima siang hari ini. Dan seperti biasa di studio Batam TV sudah kami hadirkan narasumber kita, yaitu Dr. Adam Mohtar, spesialis neurologi saraf yang tentunya siap untuk menjelaskan dan mengedukasi Anda pada siang hari ini. Kita langsung sapa saja untuk dokter kita siang hari ini. Selamat siang, Dr. Adam. Selamat siang, Mas Putra. Apa kabar, dokter? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kita ucapkan selamat datang di Batam TV, dokter. Dan tentunya kita mengangkat tema tentang stroke nih, dokter. Ya, ini sangat menarik sekali kita bahas pada siang hari ini. Tentunya mungkin sebelum kita melanjutkan untuk tanya jawab kita pada siang hari ini, mungkin dokter bisa menyapa terlebih dahulu sahabat sehat kita yang sedang menyimak kita siang ini. Silakan, dokter. Ya. Selamat siang, sahabat sehat. Perkenalkan, saya Dr. Adam Mohtar, spesialis neurologi. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit BP Batam. Baik. Sehat selalu. Baik. Tentunya dokter, untuk stroke ini kita tidak tahu kapan terkenanya gitu ya, dokter ya. Tapi mungkin dari dokter sendiri bisa menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya stroke itu apa, dokter? Ya, terima kasih. Baik. Stroke itu merupakan suatu kumpulan dari gejala klinis yang disebabkan oleh karena gangguan di pembuluh darah otak, ya, di mana terjadi serangan pada bagian otak secara vokal, sehingga mengakibatkan terjadinya suatu gejala-gejala dan kumpulan gejala-gejala yang terjadi lebih dari 24 jam dan bersifat menetap. Sangat berbahaya. Memang menjadi satu perhatian kita semua bahwa stroke itu merupakan penyebab kematian nomor 2. Nomor 2 di dunia? Yes, di dunia. Di dunia, oke. Dan penyebab kecacatan nomor 1 di dunia. Oke. Ya, penataannya harus cepat, akurat, dan juga harus bersinkronisasi semuanya. Sehingga dengan penatasan yang baik itu, pasien-pasien dapat mendapatkan kesembuhan ataupun tingkat kecacatan dapat kita tekan seminimal mungkin. Oke. Gitu. Oke. Kenapa stroke ini dikatakan penyakit yang paling mematikan nomor 2 di dunia, dokter? Dan nomor 1 penyakit yang cacat gitu ya, dokter ya? Betul. Kenapa itu, dokter? Betul. Iya, memang stroke ini sendiri itu menyerang di pembuluh darah otak. Sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan pada otak. Dan sangat bergantung kepada waktu. Makin cepat pasien datang ke rumah sakit, mendapatkan pengobatan yang khusus, tertuju pada stroke tersebut, baik itu perdarahan ataupun sumbatan, maka tingkat kecacatan dan risiko kematian dapat dicegah seminimal mungkin dan juga dapat menjanjikan suatu kesembuhan daripada pasien. Dan juga untuk stroke ini sendiri itu penatasannya harus komprehensif, ya, baik dari segi faktor risiko yang diderita oleh
pasien, apakah ada darah tinggi, ada gula, kolesterol, dan juga mungkin ada asam urat ataupun penyebab-penyebab jantung yang harus ditata laksana. Nah, dengan penyebab yang dapat dikoreksi dengan baik, maka kesembuhan juga semakin baik. Nah, stroke sendiri ini apabila terlambat dan terjadi kerusakan otak yang sedemikian masif, yang sedemikian luas, maka tidak hanya kecacatan, tapi resiko kematian juga akan semakin besar diterima oleh pasien. Demikian. Artinya kalau seandainya memang penyakit stroke ini adalah penyakit yang paling mematikan nomor 2 di dunia, artinya dari pasien tersebut memang ada penanganan terlambat ini dokter ya. Betul. Jadi memang apa yang harus dilakukan pertama kali? Awalnya ketika pasien, bukan pasien lah kita sebut ya, orang-orang yang memang tidak mengetahui diri sendiri ini akan ada gejala, akan terkena namanya stroke. Nah, itu yang harus dilakukan itu apa dulu dokter? Iya, paling penting ialah kita harus mengetahui, Mas Putra, gejala-gejala yang paling sering didapatkan oleh pasien-pasien dengan stroke. Yang pertama, adanya kelemahan anggota gerak separuh, tangan dan kaki kiri ataupun kanan. Kemudian juga Anggota gimana? anggota gerak. Anggota gerak. Ya, itu sebenarnya tangan dan seperti kaki. apa ya dokter? Nah, Apakah ada kelemahan? melambat atau seperti apa? Ya, baik itu anggota gerak kaki kiri dan kanan itu ada kelambatan bergerak ataupun kelemahan ataupun kelumpuhan ataupun ketidakmampuan untuk bergerak. Sama sekali sulit bergerak secara tiba-tiba. Karena memang stroke ini terjadinya itu mendadak. Tanpa ada aba-aba, seketika langsung terjadi. Baik itu saat aktivitas ataupun saat beristirahat ataupun baik aktivitas seperti olahraga, jalan santai ataupun hanya bekerja biasa, ya bisa terjadi. Kemudian yang kedua, gangguan berbicara. Pasien tidak dapat berbicara ataupun bicaranya menjadi cadel, tidak terdengar dengan baik dan juga terjadi secara mendadak. Dan juga adanya wajahnya tidak simetris saat senyum. Nah, yang kiri ataupun yang kanan. Itu gejala-gejala yang sering terjadi. Namun juga ada gejala-gejala lain yang mengindikasikan stroke di luar gejala tadi. Seperti tiba-tiba pandangannya kabur saat sedang mungkin aktivitas, nonton, berkumpul bersama keluarga, ataupun mungkin lagi di tempat pekerjaan tiba-tiba pandangannya kabur. Sebelumnya mungkin pasien tidak punya riwayat pandangan kabur sebelumnya atau memang sudah kabur, tapi ini lebih kepada pandangan yang terjadi secara tiba-tiba kaburnya. Kemudian juga nyeri kepala yang sangat hebat terjadi secara tiba-tiba, sertai dengan muntah tanpa mual, dan juga adanya kesemutan salah satu sisi tubuh baik itu kiri ataupun kanan, dan dia berpasangan tangan dan kaki gitu, hanya sebelah seperti itu, ataupun tiba-tiba pasien mengantuk dan tidak sadarkan diri. Nah, hal-hal seperti ini apabila segera dikenali, maka pasien hendaknya segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan, diyakinkan itu suatu stroke, dan juga nanti kemudian dilakukan penata laksanaan, baik itu penyebabnya apakah ada sumbatan di pembuluh darah ataupun pecah pembuluh darah di kepala, di otak ya. Seperti itu. Nah, seberapa besar nih dokter angka kejadian stroke? Kita tidak usah bicara tentang Indonesia, dokter. Kepulauan Riau khususnya di Batam ini, apakah sudah banyak yang ditemukan pasien-pasien terkena stroke itu? Ya, memang secara rinci belum ada angka yang baku untuk kejadian stroke di Kepulauan Riau. Namun memang jumlahnya terus meningkat. Ya, seiring dengan pertambahan penduduk, kemudian tingkat stres yang tinggi, pekerjaan yang mungkin overwork tinggi, dan juga asupan makanan yang kurang terkontrol dengan baik, pola hidup yang kurang sehat meningkat. Dan juga dengan hadirnya layanan-layanan kesehatan di rumah sakit, fasilitas layanan kesehatan yang udah mumpuni, semakin terscreening itu. Oh, ternyata pasien datang dengan stroke. Oh, ada perdarahan, oh ada sumbatan. Seperti itu. Namun kalau untuk di Indonesia sendiri tahun 2023 di survei kesehatan Indonesia itu angka kejadiannya itu sekitar 8,3 dalam 1.000 penduduk. Ya, dan dari WHO sendiri itu melakukan survei untuk stroke di seluruh dunia. Untuk Indonesia itu mendekati 190 kejadian stroke dalam 100.000 populasi. Jadi memang perlahan tapi pasti mulai meningkat. Memang harus jadi kewaspadaan kita semua untuk dapat mencegah stroke. Jangan sampai pasien-pasien ataupun
individu-individu terkena serangan stroke. Oke. Seperti itu. Oke, artinya dokter stroke ini memang yang terkena artinya di saraf kita ya dokter ya? Betul. Atau bagaimana? Ya, memang stroke sendiri ini penyebab utamanya semata-mata itu dari gangguan di pembuluh darah. Pembuluh darah di mana aja tuh areanya Ya, dokter? terutama pembuluh darah di kepala, di Oke, otak dalam oke, hati ini, oke. kemudian di mata, ya kita panggil pembuluh darah retina, dan juga di pembuluh darah yang memperdari saraf-saraf di tulang belakang. Sehingga menyebabkan terjadinya gangguan saraf, gangguan neurologis sesuai dengan pembuluh darah yang mengalami gangguan. Oke. Gitu. Oke. Jadi memang di area otak, di area tulang belakang ada beberapa sistem saraf yang mengatur untuk fungsi pergerakan, fungsi praba, sampai dengan fungsi kesadaran, dan juga fungsi-fungsi lainnya yang apabila aliran darah ke situ mengenai gangguan, baik itu tersumbat ataupun pecah pembuluh darahnya, akan terjadi gangguan. Oke. Tapi dokter, untuk stroke ini apakah penyebabnya salah satunya bukan hanya maksud saya itu bisa dari keturunan atau tidak bisa nih dokter? Memang sendiri-sendiri individu atau gimana dokter? Ya, memang dari studi-studi yang dilakukan ada unsur-unsur genetis tertentu yang menyebabkan individu ini cenderung beresiko terjadi stroke. Oke. Namun dari hasil penelitian yang lainnya paling banyak terjadi karena gaya hidup. Baik itu pola olahraga yang kurang, overwork, ataupun pola makan yang kurang baik, diet yang kurang seimbang, stres yang kurang terkelola, dan kurangnya kewaspadaan untuk cek kesehatan secara rutin di pusat kesehatan. Oke. Nah dokter, untuk stroke ini apakah memang hanya terserang oleh yang lanjut usia saja, atau yang masih muda-muda ini bisa juga terkena stroke nih dokter? Bagaimana penjelasan dokter? Iya, menarik sekali. Jadi di waktu-waktu sebelumnya stroke itu lebih banyak di usia 60 ke atas, lebih banyak di kaum-kaum atau usia-usia tua. Namun seiring dengan perubahan zaman, perubahan pola kerja, perubahan pola gaya hidup, angka stroke itu usianya makin muda. Kita pernah dapatkan pasien di umur akhir 30-an, di awal 20-an. Terutama penyebabnya itu kebanyakan ada kelainan pembuluh darah yang didapat perkembangan dari lahir. Selain oleh karena tadi proses gaya hidup. Tapi memang untuk dewasa-dewasa ini pengaruh dari gaya hidup sangat menentukan kesehatan dan juga produktivitas kita dan juga penyakit stroke ini. Seperti itu. Oke, dokter mungkin bisa menjelaskan juga kepada sahabat sehat yang menyimak kita siang ini dokter. Dari gaya hidup, apa saja nih yang bisa menyebabkan terkena stroke ini? Mungkin kurang tidur atau seperti apa? Dari dokter sendiri gimana penjelasannya? Iya, memang kalau gaya hidup sendiri beberapa faktor yang sangat berisiko terjadinya stroke. Yang pertama, stres yang tidak terkelola, istirahat yang kurang cukup, olahraga yang tidak teratur, kemudian makan makanan yang kurang sehat, yang tidak diimbangi dengan pola hidup dan pola makan yang sehat. Dalam arti makanan tinggi gula, kemudian makanan tinggi garam, lemak dan sebagainya, tanpa diiringi dengan kebiasaan olahraga, kebiasaan hidup sehat yang lainnya, tidak mengelola stres, dan juga perokok. Nah, rokok itu menyebabkan zat-zat kimia yang terkandung dalam rokok itu merusak daripada si pembuluh darah, menyebabkan elastisitas ataupun kekenyalan dari pembuluh darah itu berkurang, dan juga penyempitan dari pembuluh darah oleh karena adanya pertumbuhan penebalan dari dinding pembuluh darah abnormal. Zat-zat kimia terkumpul di situ. Nah, lambat laun akan menyebabkan terjadinya gangguan aliran dari pembuluh darah, sehingga semakin menyempit dan akhirnya tersumbat. Terjadilah gejala stroke. Demikian. Itu ya sahabat sehat ya, dari gejala penyebab-penyebab yang mungkin bisa terkena stroke di kita sendiri, sahabat sehat. Satu pertanyaan lagi dokter sebelum kita ke pariwara. Dokter mungkin bisa menjelaskan gejala-gejala yang awal ini yang mungkin sering diabaikan oleh masyarakat itu apa sebenarnya dokter? Iya, memang kalau stroke itu terjadi secara mendadak, gitu, tanpa aba-aba. Bisa pasien dalam kondisi sehat, tidak punya keluhan apa-apa, tapi memang gitu ya. Gejala awalnya bisa kita lihat, misalnya pasien, kok sering
kepala nyeri, ataupun badan tidak terasa enak. Kemudian juga ketika kita melakukan pemeriksaan, tensinya tinggi, gula tinggi. Gejala-gejala tadi dan juga ada keluhan badan tidak terasa enak harus segera diobati, diatur pola makan, pola diet. Jangan sampai gejala stroke yang saya sebutkan tadi muncul. Karena ketika gejala stroke yang saya sebutkan tadi muncul, itu sudah golongkan dengan awal gejala stroke yang harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan dan juga segera diobati apabila memang pemeriksaan yang dilakukan mengarah ke gejala dan juga tanda daripada stroke. Seperti itu. Berarti artinya darah tinggi juga bisa terkena stroke ya, dokter? Betul. Iya. Sangat memang berbahaya. Pada beberapa penelitian juga itu merupakan salah satu silent killer. Kita nggak tahu. Karena tidak semua pasien dengan darah tinggi itu bergejala. Mungkin nggak ada keluhan nyeri kepala, nggak ada keluhan nyeri tengkuk yang banyak pasien-pasien rasakan ketika berobat atau mengkonsultasikan ke dokter, baik itu di poliklinik ataupun di GD. Tiba-tiba masuk rumah sakit, nggak pernah cek, tensi tinggi, ada kelemahan anggota gerak separuh, ada kesulitan bicara, wajahnya juga tidak simetris, ada nyeri kepala dan sebagainya. Ternyata, ada tensi tinggi yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, cek kesehatan berkala juga penting untuk mengetahui apakah kondisi kita itu sehat atau tidak. Seperti itu. Artinya memang dimulai dari diri kita sendiri, dokter. Betul. Ya, harus cek dulu sahabat sehat. Baik dokter, kita ke pariwara dulu. Kita akan kembali lagi sahabat sehat, jangan kemana-mana. Bincang Prima akan kembali setelah pariwara berikut ini. Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV.
Ya, sahabat sehat, Anda masih menyaksikan Bincang Prima bersama RSP Batam dan kita masih bersama Dr. Adam Mokhtar, spesialis neurologi saraf, dan kita masih mengangkat tema tentang stroke. Ya, sahabat sehat, di segmen pertama kita dokter juga sudah menjelaskan apa itu sebenarnya stroke dan gejala-gejalanya seperti apa, juga penyebab-penyebabnya seperti apa. Nah, di segmen kedua kita akan melanjutkan lagi untuk membahas stroke ini. Kita kembali ke Dr. Adam. Dr. Adam, sahabat saya juga pengen mengetahui atau ingin mengetahui nih dokter, apakah stroke ini ada level-levelnya dokter? Mungkin dari ringan, sedang, atau sampai tingginya dokter? Ya, memang kalau dari keparahan ada beberapa stroke itu yang dapat dilihat gejalanya ringan, sedang, atau berat, bergantung kepada kelemahan dari pasien. Oke. Namun secara umum stroke itu kita bagi menjadi dua, sesuai dengan penyebabnya. Apakah sumbatan ataupun perdarahan, di mana nanti stroke yang perdarahan ini dapat digolongkan tergantung temuan jenis tempat perdarahannya. Dan juga stroke sumbatan ini bergantung jenis penyebab terjadi sumbatan. Apakah ada masalah dari jantung, apakah ada masalahnya dengan anatomi ataupun kelainan di pembuluh darah, ataupun karena aliran darahnya sendiri, kemudian penyebab-penyebab lainnya yang tak dapat digolongkan. Nah, kalau untuk stroke tersebut juga berdasarkan waktu. Ada beberapa pasien dengan stroke yang kembali sempurna, kembali sehat seperti sedia kala dalam waktu kurang dari 24 jam. Ya, kita sebut dengan transient ischemic attack. Itu. Kemudian ada juga stroke yang kembali sempurna setelah beberapa minggu. Kita sebut dengan RIND. Dan juga stroke yang terjadi yang sifatnya berjalan. Mungkin dia datang ke rumah sakit dengan kelemahan ringan. Namun beberapa hari kemudian atau beberapa jam kemudian setelah dipantau makin berat stroke-nya. Nah, itulah peran dokter di situ untuk bisa mengintervensi supaya kelemahan pasien itu tidak bertambah dan juga tingkat kecacatan pasien tidak semakin parah. Seperti itu. Apa pada saat pasien yang sudah dokter jelasin tadi, apa yang akan dilakukan oleh dokter? Ya, memang kalau stroke ini waktu emas, golden period untuk penanganannya sangat singkat. Kurang dari 4,5 jam untuk jenis stroke yang mengenai area pembuluh darah di depan, dan juga kurang dari 6,5 jam untuk area stroke yang di belakang. Namun secara umum tetap kita sarankan sebelum 4,5 jam pasien itu segera datang ke rumah sakit yang memiliki fasilitas pemeriksaan dan juga tindakan-tindakan untuk pasien stroke. Nah, tata laksana yang kita bisa berikan ialah pemberian obat-obatan khusus atau obat-obatan tertentu yang kita namakan trombolisis pada stroke sumbatan untuk dapat memecah sumbat pembuluh darah tersebut. Nah, dan juga apabila tindakan ini ada kendala, entah itu kelemahannya tidak kunjung membaik atau hanya membaik sedikit ya, atau memang kita lihat kelemahannya itu memberat, maka ada tindakan lain, itu minimal invasif di kamar cath lab untuk dapat menarik sumbatan tersebut. Kita melancarkan sumbatan tersebut sehingga kalau aliran darah lancar, suplai darah ke otak lancar, diharapkan dengan tambahan obat-obatan yang optimal, maka tingkat kesembuhannya lebih bagus. Walaupun memang ada kurun waktu tertentu, bisa sampai 3 bulan gitu kita melakukan terapi dan juga pengobatan-pengobatan untuk dapat melihat progresivitas daripada penyakit pasien ini. Gitu. Nah, ketika seorang pasien sudah terkena yang namanya stroke ya dokter ya, apakah itu stroke sedang atau tinggi yang dokter jelaskan tadi, apakah pasien akan bisa kembali seperti semula nih dokter? Mungkin yang sedang mungkin masih bisa dikatakan mungkin bisa kembali seperti semula. Tapi kalau yang sudah parah seperti itu dokter, apakah bisa ada kesempatan untuk pasien ini untuk kembali seperti semula? Iya, memang penata laksanaan dari stroke ini, Mas Putra, sangat terkait dengan kecepatan pemeriksaan diagnosis dan penanganan. Sehingga kalau gejalanya memang berat, namun pasien segera
memeriksakan diri ke dokter dan datang ke rumah sakit, center-center pelayanan stroke, maka tingkat kecacatannya itu bisa dicegah sedemikian rupa hingga tidak memberat dibanding mungkin pada saat kontrol, pada saat pertama kali datang. Mungkin pas pertama kali datang tidak bisa menggerakkan salah satu anggota tubuh, sulit bicara, kemudian pandangan atau lirikannya itu dari mata terganggu. Namun karena pasien datang cepat, kita berikan terapi dengan masif, cepat, tepat, tindakannya juga mungkin bila diperlukan kita langsung segera bisa kita lakukan karena memang datangnya cepat ke rumah sakit, maka tingkat kecacatannya bisa kita minimalisir setidaknya. Yang tadinya stroke-nya berat, kemudian datang ke rumah sakit tingkat disability tinggi, tapi memang karena inisiasi awal dan juga kesadarannya baik dari penderita ataupun keluarga, segera dibawa ke rumah sakit, maka hasil lebih baik dibandingkan dengan pasien mungkin gejalanya ringan-ringan aja, sehingga mungkin menunda untuk berobat. Nanti aja deh, mungkin saya minum obat dulu di rumah, saya istirahat dulu, kalau nanti berat baru datang. Nah itu kadang yang hasilnya tidak sebagus yang segera datang ke rumah sakit. Seperti itu. Oke, dokter, dari pengalaman yang mungkin kita melihat seperti orang-orang yang kita kenal seperti artis-artis nih dokter, kan ada beberapa juga nih. Beliau awalnya memang seperti pecah pembuluh darah di kepala dokter. Nah, itu apakah sama akan yang namanya stroke itu dokter? Iya. Karena efeknya mereka tidak bisa seperti orang normal biasa itu dokter. Iya. Memang kalau untuk stroke ini kan ada yang tadi yang perdarahan tuh. Nah, penanganannya juga memang sedikit berbeda dengan yang sumbatan. Dari segi obat-obat yang diberikan, dari segi tindakan-tindakan yang akan diberikan. Tapi memang pasien-pasien yang dengan stroke perdarahan ini apabila ditelaksana dengan baik, hasil outcome lebih baik. Karena apabila kita terapi dengan baik, pasiennya survive, darahnya meresap di pembuluh darah, keadaan kondisi otak yang baik, maka akan lebih baik. Seperti itu. Yang penting segera datang. Jangan sampai karena ada perdarahan tadi, kemudian di dalam otaknya terisi darah, sehingga menyebabkan tertekannya area-area penting di otak, terutama bagian kesadaran. Nah ini yang paling sering terjadi pada pasien-pasien dengan pecah pembuluh darah di otak atau stroke yang perdarahan. Yang tidak tertangani dari awal karena mungkin pasiennya telat datang ataupun memang permasalahan di fasilitas kesehatan yang belum mumpuni untuk melakukan penanganan dan pemeriksaan awal. Nah ini yang sering terjadi di kita. Seorang pasien yang sudah terkena stroke mungkin ya sebelah badannya tidak bisa bergerak lagi. Apakah masih punya tingkat kesadarannya itu masih ada dokter? Tingkat kesadaran? Iya, memang tergantung dari area di bagian otak yang mengalami serangan, baik itu stroke karena sumbatan atau perdarahan. Apabila stroke atau sumbatan itu luas sehingga mengenai area-area yang memimpin untuk perintah kesadaran, baik itu untuk buka mata, kemudian juga untuk dapat merespon lingkungan sekitar. Kalau terkena area ini maka akan terjadi gangguan kesadaran. Baik itu gangguan kesadarannya sifatnya ringan, sedang, maupun berat. Nah, hal-hal inilah yang menjadi salah satu penyebab tingginya angka kematian stroke. Di mana apabila terjadi sumbatan pada pembuluh darah besar ataupun terkena pecah pada pembuluh darah yang memperdarahi area-area penting, termasuk area kesadaran, nah ini akan menyebabkan terjadinya gangguan kesadaran. Seperti itu. Nah, untuk yang sering terkena atau sering sakit kepala nih dokter, itu bisa dikatakan gejala awal stroke nggak dokter? Nah, kita harus menelaah dulu. Sakit kepalanya ini seperti apa? Apakah tiba-tiba sangat hebat dalam arti seperti kalau kata orang itu seperti sambaran petir tiba-tiba aduh sakit gitu. Nah itu yang kita harus waspada, ataupun juga apakah disertai dengan gejala-gejala lain, tiba-tiba muntah tanpa mual, tiba-tiba kok ngantuk, kemudian hilang kesadaran, ataupun disertai juga dengan gejala lain, ada kelemahan anggota gerak, kejang, gitu. Nah, kalau ada sakit kepala seperti ini, itu yang kita harus curiga apakah ada suatu stroke, terutama permasalahannya oleh karena
pecahnya pembuluh darah di otak. Oke. Namun apabila sakit kepala tidak mendadak, perlahan-lahan, kemudian tidak disertai dengan gangguan yang saya sebutkan tadi, nah itu mungkin masih bisa perlahan-lahan memeriksakan diri ke dokter untuk dapat dipastikan. Karena memang terkadang pasien tidak menganggap sakit kepala itu serius. Nah, namun ketika pelan-pelan anggota keluarga melihat kok diajak ngomong, diajak bicara nggak nyambung ya, kok ngantuk dibangunin nggak mau, kok jalannya susah, loh kok langsung muntah ini kok jatuh, baru dibawa ke rumah sakit, Baru ketahuan baru gitu. ketahuan, diperiksa sama dokter, wah pembuluh darah ada yang pecah, waduh ini separuh dari bagian otaknya ada yang tersumbat, harus segera dilakukan tindakan, gitu. Namun sayangnya pengalaman saya kebanyakan seperti ini udah lewat jamnya, udah terlambat. Jadi kadang tindakannya ya hanya pemberian obat-obatan untuk suportif, bukan tindakan utamanya karena udah beberapa hari baru dibawa segala macam. Nah, dari kasus-kasus pasien yang sudah terkena stroke nih dokter ya, kita kan banyak kita jumpai, kebanyakan yang kita ketahui pada saat pasien tersebut lagi sadar nih atau lagi melakukan sesuatu atau aktivitas. Nah, apakah seorang orang itu bisa terkena stroke pada saat dia mungkin lagi tidur atau lagi diam seperti apa, itu bisa dokter? Bisa. Ini yang menarik ya. Terkadang pasien terjadi gejalanya, prosesnya saat lagi tidur. Jadi itu ketika seperti bangun, apa prosesnya? Bagaimana itu dokter? Lagi diam itu sebenarnya? Iya, lagi diam. Jadi beberapa pasien yang kita terima di ruang gawat darurat, bahwa pasien tersebut sesaat setelah bangun tidur langsung ada kelemahan anggota gerak, tidak bisa bicara ataupun wajahnya tidak simetris. Nah, ketika kita telusur, pasiennya atau keluarga mengatakan awalnya sebelum tidur tidak ada keluhan, terlihat normal. Pasien bisa aktivitas seperti biasa, tapi memang memiliki riwayat penyakit tertentu. Apakah riwayat darah tinggi, gula, kolesterol, sakit jantung, dan lain sebagainya. Nah, saat itu pasien istirahat, bangun, langsung terjadi gejala. Nah, jadi proses terjadinya sumbatan, terjadinya penyempitan di pembuluh darah, terjadinya pecah pembuluh darah, terjadi saat tidur. Hal ini sangat mungkin dilakukan. Jadi tidak hanya saat pasien atau seseorang tersebut dalam kondisi aktivitas, lagi bekerja, lagi mungkin aktivitas fisik, lagi olahraga, lagi mungkin mengerjakan sesuatu, tapi bisa juga lagi keadaan istirahat, bahkan lagi nonton TV, bisa. Nah, memang gejala stroke ini harus sangat cepat kita ketahui untuk bisa segera pasien itu pertolongan. Seperti itu. Dari dampak yang dikenakan oleh pasien tersebut sudah terkena namanya stroke itu, untuk dampak kedepannya itu seperti apa dokter? Iya, memang stroke ini tidak hanya menyerang pada usia-usia tua, banyak juga menyerang pada usia-usia produktif, usia pekerja, dan juga usia remaja. Yang saya lihat, apabila terkena pada usia remaja sangat mengganggu. Apabila misalnya masih kuliah, masih pendidikan, ataupun pekerja, dia kepala keluarga. Nah, oleh karena itu tackle stroke ini kan komprehensif. Kita melibatkan juga rehabilitasi medis. Ketika seorang terkena stroke, yang juga harus menjadi perhatian, bagaimana nanti ke depannya pasien atau individu tersebut bisa segera aktivitas kembali ataupun bisa bekerja sesuai dengan kondisi yang dialami, dengan tingkat kelemahan atau kecacatannya, pekerjaan apa kira-kira nanti yang dapat dilakukan. Bagaimana nanti untuk trik-trik untuk dapat tetap bekerja, ataukah harus dengan perubahan posisi pekerja ataupun dengan alat bantu atau seperti apa. Itu juga harus menjadi perhatian kita. Tidak hanya terapi untuk penyembuhannya, tapi juga untuk kedepannya okupasinya seperti apa, terutama untuk kepala keluarga ataupun usia-usia produktif yang masih ingin melanjutkan karir pendidikan, ini sangat penting. Nah dokter, saya ini pernah membaca sebuah artikel atau juga mencari informasi dari sosial media nih dokter. Kalau mungkin benar, katakan benar dokter ya.
banyak yang kita jumpai juga nih kasus-kasus pasien meninggal ketika sedang mandi dokter di kamar mandi gitu. Nah, kebanyakan dibilangnya jatuh dari kamar mandi atau itu. Nah, sebenarnya itu apakah memang benar-benar jatuh dari kamar mandi, tapi mungkin kan kebanyakan juga nih kita lihat juga ada yang tidak selamat juga nih dokter. Iya. Tapi kalau yang selamat juga tiba-tiba kena stroke juga nih dokter. Nah, itu penyebabnya apa sebenarnya dokter? Apakah memang katanya di situ tertulis bahwasanya pada saat mau mandi itu kan air lagi dingin tuh dokter ya. Tiba-tiba si pasiennya langsung dari kepala dulu nih dokter. Nah, apakah itu penyebabnya bisa terjadi stroke atau bagaimana dokter? Iya, sebenarnya itu lebih ke mitos ya. Jadi memang sangat menarik sekali ketika saya kunjungan atau visite pasien, Oke. keluarga cerita, dok, ini karena jatuh dari kamar mandi nih makanya stroke. Nah, kalau nggak jatuh nggak kepleset, nggak stroke nih dok. Ini karena jatuh nih, lantainya licin. Nah, jadi sebenarnya memang penyebab jatuh atau penyebab lemes, terpeleset oleh karena pasien serangan stroke. Oke. Terjadi kelemahan, nggak menyadari, kamar mandi, secara tiba-tiba terjadinya lemah, jatuh. Jadi memang terjadinya stroke itu dahulu dengan tadi faktor-faktor risiko yang tadi kita bicarakan. Dari tensi, gula, jantung, kemudian pas terjadi sumbatan pembuluh darah secara tiba-tiba terjadi gejala dari pasien, pas kebenaran lagi ke kamar mandi, lagi jalan atau lagi berpakaian, jatuh. Bahkan lagi baca koran, tiba-tiba lemes tangannya. Lagi nyetir, lagi bawa kendaraan bermotor, jatuh. Oke. Tapi ini yang banyak ditemukan di kamar mandi ini juga dokter, sangat menarik mungkin kita bahas untuk siang ini dokter. Mungkin apakah penyebabnya air dingin itu juga ya dokter? Karena kan kita kan baru habis bangun dari tidur, jadi produksi dari dalam tubuh kita ini memang sedikit melambat atau seperti apalah gitu. Nah, tiba-tiba kita ke kamar mandi dengan air dingin kita langsung ke kepala, itu apakah bisa menutup atau menyumbat pembuluh darah di kepala itu dokter? Enggak ya, jadi memang itu hanya faktor dari kondisi aja. Tapi memang faktor utamanya udah terjadi dulu itu. Karena memang stroke itu walaupun terjadi mendadak, tapi merupakan satu penyakit yang manifestasi perlahan. Sumbatannya pelan, ataupun tekanan darahnya naik, kemudian dindingnya perlahan menipis, kemudian pecah. Seperti itu. Tapi memang udah ada tumpukan dari penyakit itu sendiri di pembuluh darah. Pasien yang sudah sembuh dari stroke ini dokter, apakah bisa kambuh lagi? Bisa. Kita punya pasien yang sampai 3 kali stroke serangan. Itu dengan gejala yang sama atau gimana dokter? Banyak dengan gejala yang sama ataupun bisa berbeda dalam arti sisi tubuhnya yang berlawanan. Berarti maksudnya beda-beda tempat lagi nih terkena stroke ya dokter ya? Kemarin lemah sebelah kiri, sekarang lemah sebelah kanan, sulit bicara. Ditemukan banyak pada pasien-pasien yang tidak pernah kontrol setelah serangan stroke, setelah dirawat, setelah mungkin mendapatkan pengobatan, rehabilitasi dari dokter, merasa enakan, oh ya udahlah obatnya di stop aja. Ataupun beberapa pasien mungkin mendengar informasi yang kurang tepat bahwa nanti terlalu banyak makan obat malah komplikasi ke yang lain, ginjalnya rusak segala macam, mendingan yang alami aja, obat dokternya nggak usah diminum lagi, masuk lagi dengan stroke. Dan juga makanan yang nggak dijaga, udah enak, lupa deh makanan nggak dijaga, aktivitas fisiknya juga kurang terpelihara, stresnya nggak terkelola, seakan stroke lagi. Gitu. Dan juga ada beberapa penyebab dari stroke ini yang berulang karena kelainan dari pembuluh darah tadi, gitu. Stroke pertama, kemudian karena kelainan pembuluh darah terus berjalan, terjadi stroke lagi. Nah, yang seperti ini yang agak beda penanganannya, yang harus melibatkan ahli yang lain. Mungkin terapinya harus dengan terapi operasi. Jadi beberapa pembuluh darah harus disambungkan, harus dibikin bypass atau jalan alternatif untuk melindungi pembuluh darah atau area otak yang rusak tadi. Seperti itu. Artinya
apabila pasien sudah sembuh itu bisa terkena kambuh lagi dokter. Jadi memang Betul. tidak bisa disepelekan lagi dokter Iya. ya. Jadi jangan beranggapan sahabat sehat mungkin Anda kebetulan sudah sembuh dari yang namanya penyakit stroke, Anda makin sepele lagi, Anda juga bisa terkena tiba-tiba terkena lagi dan kambuh yang namanya stroke ya dokter. Iya. Baik dokter, selanjutnya apakah ada hubungannya nih dokter hipertensi sama stroke nih dokter? Ya, pada pasien-pasien dengan hipertensi itu menyebabkan tekanan darah tuh jadi tinggi, aliran itu jadi lebih cepat. Oke. Ya, nanti dinding pembuluh darahnya tuh akan kurang elastis. Nah, dengan aliran yang cepat ini juga akan mengakibatkan terjadi cedera dari dinding pembuluh darah, sehingga menyebabkan tadi terkumpul di situ tuh lemak-lemak, misalnya ada kolesterol, terkumpul juga gumpalan-gumpalan darah, yang lama kelamaan akan menyumbat dari pembuluh darah tersebut. Nah, kalau menyumbatnya di otak atau di kepala, maka akan terjadi stroke sesuai dengan gejala daerah pembuluh darah yang terkena di kepala. Kalau misalnya terjadinya di mata, di pembuluh darah retina di mata, terjadi gangguan penglihatan. Kalau misalnya terjadinya di tulang belakang, pembuluh darah tulang belakang, akan terjadi kelemahan sesuai dengan tempat di mana terjadi sumbatan pembuluh darah tersebut. Demikian, karena memang hipertensi tadi yang tidak terkontrol, baik mungkin obat-obatannya yang kurang dikonsumsi rutin, putus obatnya nggak rutin, ataupun makanan yang kurang dijaga. Nah, tekanan darah meningkat, maka dapat terjadi itu stroke. Ataupun juga pembuluh darahnya itu karena tekanan yang tinggi seiring dengan waktu, ya dia pecah. Terjadilah stroke yang tadi perdarahan, pecah pembuluh darah di otak. Nggak sadar pasiennya, lemah anggota gerak segala macam. Nah, seperti itu. Jadi memang darah tinggi ini juga harus kita waspadai. Masuk silent killer juga kalau kita nggak waspadai. Seperti itu. Mematikan juga. Betul. Saja gitu. Betul. Oke, satu pertanyaan lagi dokter sebentar ke pariwara. Mungkin ingin mendengarkan penjelasan sekali lagi dari dokter ya. Sebenarnya stroke ini kan memang bisa terjadi pada siapapun, gitu dokter ya. Nah, apakah itu memang bisa benar-benar dicegah kan dokter stroke ini? Ya, jadi memang dari pemerintah sendiri, Kementerian Kesehatan itu ada beberapa trik untuk pencegahan penyakit tidak menular. Nah, dapat kita singkat dengan cerdik. Nah, C-nya itu cek kesehatan secara berkala, baik pemeriksaan tensi, pemeriksaan laboratorium ya, pemeriksaan rekam jantung. Kemudian yang E-nya itu, ini yang paling banyak, enyahkan asap rokok. Merokok itu merusak daripada dinding pembuluh darah, baik itu pembuluh darah di otak, di jantung, di mata, dan juga pembuluh darah lain. Ya, kemudian yang R itu harus rajin aktivitas fisik seimbang, olahraga, setidaknya setengah jam sampai 1 jam lah setiap hari, rutin. Setidaknya seminggu sampai 3 kali kalau memang kita benar-benar sibuk ya. Kemudian yang D-nya tuh diet seimbang, cukup gizinya, baik itu kadar gula, kadar garam, lemak-lemak yang baik ya. Kemudian juga I-nya itu istirahat yang cukup ya, 8 jam sehari, nggak boleh kurang, harus istirahat yang cukup. Kemudian yang terakhir itu K itu kelola daripada stres, karena dengan stres fisik atau psikis yang tinggi, maka kondisi tubuh akan menjadi tidak stabil, tensi bisa naik, begitu pun juga dengan gula darah dan juga yang lainnya. Nah, perasat-perasat ini harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan dan juga dapat mencegah daripada penyakit-penyakit tidak menular, antara lain stroke. Seperti itu. Sahabat sehat, penjelasan dari dokter memang banyak edukasi yang kita dapatkan dari dokter Adam ya, yang tentunya sudah menjelaskan tentang stroke ini. Kita ke pariwara dulu dokter, dan Anda sahabat sehat jangan kemana-mana, kami segera kembali tentunya tetap bersama kami di Bincang Prima bersama RSBP Batam.
tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya. Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta, dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, sahabat sehat, di Bincang Prima bersama RSBP Batam. Dan kita masih bersama Dr. Adam, spesialis neurologi saraf. Kita sudah masuk di segmen terakhir sebelum kita closing statement untuk siang hari ini. Sahabat sehat, kita masih ada beberapa pertanyaan lagi tentunya kepada Dr. Adam mengenai stroke ini ya. Oke, dokter, kita sebelum dokter memberikan closing statement kepada sahabat sehat yang sedang menyimak kita pada siang hari ini, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi nih dokter ya. Dari pasien, keluarganya yang mungkin saat ini kebetulan ada keluarganya, anggota keluarganya mungkin terkena stroke pada saat ini nih. Bagaimana cara menanganinya dokter dari keluarga itu sendiri dokter kepada pasien stroke ini? Silakan. Pertanyaan yang bagus. Memang silakan. Stroke sendiri tidak hanya ditentukan oleh peran tenaga medis, baik itu dokter, perawat, kemudian bagian labor dan segala macam, dokter umum, dokter spesialis semua, tapi juga keluarga. Dalam hal ini caregiver, keluarga yang mendampingi pasien selama di rumah. Ya, jadi keluarga itu harus memberikan dukungan, baik itu perawatan dalam hal memberikan dukungan mengenai membantu pergerakan aktivitas dari pasien, dukungan untuk memberikan asupan makanan yang sehat, gizi yang baik yang telah diajarkan sebelumnya saat dirawat inap, kemudian juga ketepatan waktu untuk makan obat secara teratur, tidak terputus-putus, dan juga dukungan untuk cek pemeriksaan, kontrol ke dokternya, sehingga kalau dukungan support dari keluarga ke pasien baik, maka hasil yang didapatkan oleh pasien juga semakin baik. Karena tanpa dukungan keluarga, pasien dengan disabilitas sangat sulit untuk kontrol, untuk mungkin membantu menyiapkan kebutuhan sehari-hari, membantu untuk menyiapkan makanan, membantu untuk olah gerak di rumah, terutama pada pasien-pasien dengan disability atau handicap yang lumayan berat, sangat butuh dukungan keluarga. Nah, dengan dukungan keluarga ini juga diharapkan si pasien terhindar dari komplikasi-komplikasi stroke, antara lain infeksi, terutama
pada pasien-pasien yang lebih banyak bedridden, tirah baring, aktivitasnya kurang, hanya berbaring di rumah, ya, dapatkan makanan dan minuman harus dibantu. Nah, ini sangat beresiko terjadi infeksi. Nah, keluarga sangat berperan untuk menjaga kebersihan, olah gerak dari pasien, pemberian obat-obatan, kemudian juga sigap saat pasien berada dalam kondisi yang memerlukan tindakan segera oleh dokter dan ke rumah sakit. Oke. Seperti itu. Jadi peran keluarga juga sangat perlu dokter sekalian dari keluarga dari medis ya dokter. Betul. Ya. Baik dokter, terkait RSUP Batam untuk fasilitas mengenai stroke ini cukup dokter ya. Ya. Oke. Alhamdulillah kita di Rumah Sakit BP Batam pelayanan stroke-nya sudah baik, ya, sudah cukup ideal dalam arti mulai dari pasien datang diterima di unit gawat darurat, kita memiliki dokter-dokter, perawat-perawat yang sudah terlatih dan berpengalaman, aware terhadap gejala awal stroke, dan juga pemeriksaan-pemeriksaan awal, karena gold standar pemeriksaan stroke ini setidaknya dilakukan CT scan kepala untuk melihat apakah terjadi sumbatan ataupun terjadi perdarahan di kepala, dan juga terapi-terapi definitif daripada stroke, trombolisis sudah menjadi rutinitas daripada kita di RSBP Batam untuk dapat menangani pasien stroke pada fase-fase hiperakut yang dapat dilakukan tindakan tersebut, terutama untuk stroke sumbatan. Dan juga sudah mulai nih, terutama nanti di tahun depan kita bisa update lagi untuk tata laksana tindakan minimal invasif dari stroke apabila tindakan awal di IGD tidak membuahkan hasil. Jadi ada tindakan di kamar cath lab, ya, ruangan tindakan minimal invasif, tindakan tertentu untuk dapat mengambil sumbatan di pembuluh darah, baik itu dengan beberapa metode. Nah, kita udah tersedia, terutama di RSBP Batam. Gitu. Nah dokter, selama dokter menangani pasien-pasien stroke di RSBP Batam khususnya, apakah punya pengalaman mungkin bisa dibagi kepada sahabat sehat mungkin dari pengalaman-pengalaman pasien yang dokter tangani terkait yang namanya stroke ya dokter, mungkin pengalaman yang sangat yang susah mungkin dokter lupakan gitu. Iya, jadi memang pasien-pasien stroke di rumah sakit BP Batam khususnya yang saya tangani, yang sangat menarik ialah ketika si pasien ini datang tepat waktu. Bahkan saya punya pengalaman kejadian stroke di hadapan saya gitu. Itu seperti apa pengalamannya dokter? Ya, ketika kita lagi aktivitas aktivitas fisik, kebenaran saya ada hobi, nah lagi bercengkrama sama temen, ada gejala stroke, ada lemah anggota gerak, ada bicaranya jadi sulit, mulutnya merot. Karena segera terinisiasi gejala-gejalanya, tahu, segera dibawa ke rumah sakit, kemudian kita sebelum dibawa udah koordinasi sama dokter di IGD, perawat-perawatnya, jadi tata laksananya cepat, pemeriksaannya cepat, pemberian obat-obatannya cepat, hasilnya pasien bisa aktivitas seperti sedia kala dengan baik. Tidak terjadi kecacatan yang menimbulkan hambatan terhadap pekerjaannya sehari-hari. Seperti itu. Artinya kalau seandainya memang tiba-tiba bibir yang dokter katakan tadi merot ya, atau miring seperti itu sudah terkena stroke atau baru gejala dokter? Ya, memang ada beberapa gejala penyakit yang memiliki gejala yang sama, sama-sama merot bibirnya. Namun tidak semuanya disebabkan oleh karena sumbatan atau pecah pembuluh darah di otak. Tapi bagi kita untuk masyarakat ada gejala tersebut nggak apa-apa, segera memeriksakan diri ke dokter, terutama ke center atau pelayanan yang struknya sudah baik, sudah ideal, sehingga apabila nanti setelah dijelaskan stroke atau bukan lebih aman dibandingkan kita menunda untuk mendapatkan layanan kesehatan. Sangat beresiko seperti itu. Jadi kalau memang ada gejala, loh kok miring ya senyumnya, kok merot ya, segera aja. Walaupun memang ada penyakit-penyakit lain, penyebab-penyebab lain yang bisa mengakibatkan gejala yang sama. Gitu. Itu langkah awal yang memang harus kita lakukan ya dokter ya? Segera. Dokter, ini sepertinya waktunya sudah
tidak memungkinkan. Sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan kita ingin tanyakan kepada dokter, cuma ya mungkin dengan penjelasan dokter di 1 jam belakang ini bisa banyak mengedukasi sahabat saya sedang menyimak kita pada siang hari ini. Mungkin kita beri kesempatan kepada Dokter Adam untuk memberikan closing statement, mungkin pesan-pesan dokter kepada sahabat sehat yang sedang menyimak kita, atau ya pesan kesan dokter di siang hari ini. Silakan dokter. Ya, sahabat sehat, ingat, stroke bisa dicegah dengan mengendalikan faktor risiko, diet seimbang, cukup istirahat, kelola stres, rajin berolahraga, serta enyahkan asap rokok. Dan apabila sahabat sehat mengalami gejala stroke seperti sulit berbicara, wajah tidak simetris, kelemahan anggota gerak, mata rabun secara tiba-tiba, kebas kesemutan separuh anggota badan, ataupun nyeri kepala yang hebat secara tiba-tiba, segera datangi stroke center ataupun pusat kesehatan ataupun rumah sakit terdekat yang memiliki layanan stroke secara ideal. Jawabannya salah satunya ialah RSBP Batam. Baik, itu saja dokter. Baik, luar biasa sekali. Ya, sahabat sehat, tentunya di Bincang Prima siang hari ini satu lagi ilmu yang sudah kita dapatkan, yaitu mengenai stroke, dari gejala-gejalanya, kemudian pengobatannya atau penanganannya seperti apa, dan pencegahannya juga seperti apa. Kita sudah dijelaskan langsung kepada Dokter Adam Mohtar, spesialis neurologi saraf tentunya. Ya, mudah-mudahan apa dari penjelasan dokter tadi itu bisa membuat kita lebih waspada lagi, tidak menyepelekan segala sesuatunya. Apabila Anda terkena atau gejala-gejala yang sudah dijelaskan oleh dokter tadi, langsung saja jangan ditunda-tunda dokter ya. Betul. Baik, tentunya RSP Batam siap untuk menanganinya seperti itu. Baik dokter, kita ucapkan terima kasih dokter atas waktu yang telah diberikan kepada sahabat sehat yang telah hadir di Batam TV, tentunya untuk membahas stroke ini dokter. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dengan topik yang lainnya dokter ya. Baik, dan juga kita ucapkan untuk Anda sahabat sehat, terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi tentunya untuk Bincang Prima bersama RSP Batam di topik dan momen berikutnya. Tentunya saya Putra Iskandar pamit dari hadapan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Jantung Batam yang terus bertumbuh, kami hadir membawa harapan baru. Rumah Sakit Prima, tempat sehat bermula. ASBP Batam melayani sepenuh jiwa. Dari pagi hingga malam, siap sedia tanpa lelah, melayani dengan tulus demi senyum bahagia. ASBP Batam, prima di setiap langkah, profesional dan responsif, inovasi nyata, mahir dan akurat, solusi untuk semua bersama RSBP Batam. Sehat jadi cita dengan teknologi, layanan terdepan. Kami hadir cepat, sahabat kesehatan, tak sekadar merawat. Kami ingin lebih, memberi arti di setiap detik hidup ini. Dari hati kami melayani, semangat takkan pernah mati. Bersama kita melangkah pasti menuju Batam yang sehat dan mandiri. Batam TV, inspirasi Kepri.